Pada tahun 1872, sekelompok seniman dan penulis mendirikan sebuah perkumpulan rahasia yang mereka namakan Bohemian Grove. Salah satu pendirinya adalah seorang aktor panggung bernama Henry Harry Edwards. Bohemian Grove adalah perkumpulan rahasia khusus pria yang bertujuan membuat anggota klub keluar dari budaya perbatasan atau kepentingan tidak beradab dari orang-orang miskin. Awalnya anggota klub ini hanya dari kalangan seniman dan penulis, kemudian berkembang dan diikuti oleh para elit, pengusaha kaya, politisi, petinggi militer, pengacara, aktor, jurnalis, orang berpengaruh dunia, bahkan mantan presiden Amerika juga menjadi anggotanya. Moto mereka adalah laba-laba tenun tidak datang ke sini, yang menyiratkan bahwa kepentingan luar dan kesepakatan bisnis atau jaringan harus ditinggalkan. Saat berkumpul dalam kelompok, orang Bohemian biasanya mematuhi perintah tersebut, meskipun diskusi bisnis seringkali terjadi di antara pasangan anggota. Artinya, kesepakatan politik dan bisnis penting pernah dimulai di perkumpulan ini. Mereka mempunyai simbol burung hantu yang melambangkan burung predator bijaksana yang berburu di kegelapan malam. Di dalam hutan Redwood di Monterey, California, Amerika Serikat, di area seluas 1.100 hektar, setiap bulan Juli mereka mendirikan tenda-tenda. Mereka berkumpul menghabiskan waktu selama lebih dari 2 minggu untuk minum-minum, pesta, bertukar pikiran, menggelar perundingan super rahasia, hingga melakukan ritual upacara pembukaan yang mereka sebut kremasi perawatan. Ritual dimulai dengan perahu melintasi danau menuju sekelompok pria berkerudung, termasuk seorang pendeta tinggi. Di sini, mereka menunggu di bawah patung burung hantu setinggi 40 kaki untuk menerima patung anak kecil. Lalu mereka membakarnya di kaki patung burung hantu. Arti dari ritual ini yakni pelepasan singkat para anggota di tengah musim panas dari kekhawatiran hidup. Mereka juga mendirikan banyak fasilitas di area itu. Ada Groove Stage, yaitu sebuah teater dengan tempat duduk untuk 2.000 orang. Fasilitas ini digunakan untuk produksi groove play pada akhir pekan di musim panas. Ada Field Circle, yaitu amphitheater berbentuk mangkuk. Fasilitas ini disediakan untuk pentas komedi musik. Terdapat juga Circle Campfire, yaitu sebuah lingkaran yang terdapat lubang api unggun dan dikepung bangku kayu redwood yang diukir. Fasilitas ini untuk pertunjukan yang lebih kecil dalam suasana yang lebih intim. Disediakan juga panggung museum, yaitu tempat semi-outdoor dengan panggung tertutup. Ada Dining Circle, yaitu area makan dengan tempat duduk sekitar 1.500 orang. Ada Clubhouse, yakni sebuah bangunan makan, minum, dan hiburan multiguna. Mereka juga membuat sebuah danau buatan di tengah hutan yang digunakan untuk konser di siang hari. Terdapat juga kuil burung hantu sebagai tempat ritual mereka. Segala bentuk kegiatan jurnalistik dan segala macam bentuk reportase dilarang meliput lokasi perkumpulan ini. Hanya anggota aktif dan tamu undangan yang diperkenankan hadir yang dilindungi oleh tim keamanan canggih sepanjang tahun. Untuk itu, Bohemian Grove mempekerjakan mantan personel militer untuk membantu mengamankan wilayah tersebut. Mereka menggunakan peralatan keamanan kelas atas, termasuk kamera thermal, detektor gerakan, dan sistem alarm penginderaan getaran. Tingkat keamanan terutama ditingkatkan selama anggota berada di lokasi. Dinas Rahasia Amerika Serikat membantu mengamankan area dan jalan di sekitar perkemahan. Perkumpulan ini begitu tertutup dan rahasia, sehingga hanya sedikit yang bisa dikatakan secara pasti mengenai hal ini. Namun, sebagian besar dari apa yang kita ketahui saat ini berasal dari mereka yang telah berhasil menyusup ke perkemahan tersebut. Tercatat ada beberapa aksi penyusupan yang berhasil secara sukses ke dalam Bohemian Grove. Di antaranya, pada musim panas 1980, Rick Cloger masuk ke Grove dengan bantuan seorang karyawan dan menyamar sebagai pekerja selama 2 akhir pekan di perkemahan tahunan. Usahanya, majalah pertama yang melaporkan dari dalam Grove, diterbitkan di Mother Jones edisi Agustus 1981. Pada musim panas tahun 1989,
penulis majalah Spy, Philip Weiss, menghabiskan 7 hari di perkemahan dengan menyamar sebagai tamu, yang kemudian menerbitkan artikelnya pada bulan November 1989 yang berjudul Inside the Bohemian Groove. Dia akhirnya ditemukan dan ditangkap karena masuk tanpa izin. Pada tanggal 15 Juli tahun 2000, Alex Jones dan juru kameranya Mike Hansen diam-diam memasuki Bohemian Groove dan merekam cuplikan ritual dan mempublikasikannya. Pada tanggal 19 Januari 2002, Richard McCaslin yang berusia 37 tahun ditangkap setelah menyusup pada malam hari di Bohemian Groove. Sejak tahun 1923, banyak anggota kabinet, petinggi militer, artis, hingga direktur dan CEO dari perusahaan terbesar, termasuk lembaga keuangan besar menjadi anggota. Pada tahun 2011, keanggotaannya dilaporkan telah meningkat menjadi sekitar 2.400 orang.